Jadi ini saya lagi ngerjain adik saya supaya dia mau mencuci piring. Lihat piring kotornya. Selama ini tuh malas banget, slow. Padahal itu sudah besar, udah gede, perempuan lagi. Tapi dia punya malas sangat melebihi kapasitas. Oke, saya di sana juga sudah mendung. Sedikit lagi akan turun hujan. Padahal tadi siang itu cuaca sangat cerah, tapi entah kenapa sudah sore begini jadi cuaca mulai menunjukkan dia punya ketidakbagusan atau gitulah, Babs. Ih, kenapa sih? Kuning paling malu-malu. Astaga negah. Jadi kalau kalian tinggal di rumah ini, kalian harus membersihkan. Yang terutama adalah yang punya rumah ini, deh paling tidak suka kalau dia punya termos ini kotor. Harus kita bersihkan sampai ke sela-sela terdalamnya. Kalau tidak, nanti kalian akan diomeli sampai di Pulau Panjang. Dapat ceramah dari pagi tembus pagi, Jadi ini harus benar-benar bersih. Jadi kalau kita membersihkannya terus-menerus, dia pasti akan bisa bertahan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Oke? Kita dulu di sini. Harumnya bikin hati menjadi tenang dan sangat rileks. It's coffee times. Ini saya punya kebiasaan, saya kalau setiap sore harus minum kopi. Karena itu bikin rileks setelah seharian kalian bekerja dan capek. Kopi itu bagaikan sebuah magic yang bikin kalian merasa sangat-sangat santai. Saya mau kasih kalian sesuatu, mari. Jangan terlalu jauh, saya kasih ya. Kasih kalian sesuatu, oke? Saya ingin perkenalkan kepada kalian, saya punya TikTok biar kalian bisa lihat ya. Sebelum saya mengenal YouTube, saya lebih dulu mengenal TikTok, mengedit video dan banyak-banyak inspirasi di sana. Jadi saya mengenal daily vlog itu sebenarnya itu dari TikTok. Dan saya akan ajak kalian lihat saya punya TikTok yang sudah lama saya tutup dan saya hapus karena dia berat. Lockout dulu ya. Mari kita buka TikTok. Aduh, nyamuk banyak saya. Aduh, saya punya kaki sudah tahan. Semakin sore di sini nyamuk semakin banyak. Semoga saya tidak lupa, saya punya akun
TikTok ya, karena saya sudah lama, sudah berbulan-bulan tidak membukanya, jadi saya sengaja menghapusnya dari saya punya HP karena ini berat saya. Verifikasi interview 6 digit kode yang dikirim ke navalidat@gmail.com. Oh my god. Ini saya punya akun TikTok saya. Kalian kalau mau follow saya silakan. Ini saya punya akun TikTok @liasipesek. Saya sudah casting kali berbulan-bulan dan saya punya followers 314, yang likes sekitar 2000-an, 2600-an ya. Kalau saya punya TikTok itu berbeda dengan YouTube ya. Di sini ada sedikit gila dan sedikit sangat crazy yang gimana gitu ya. Pokoknya crazy bingo. Ini terakhir saya merekam saya punya TikTok. Terakhir saya merekam dan saya mendapatkan 19 view dari situ ya. TikTok yang paling banyak itu yang saya ada rekam, yang paling banyak saya punya TikTok yang menghasilkan view itu adalah ini. Di sini saya bisa dapat like sebanyak 33 love dan 11 komentar. Yang ini juga saya nggak tahu kenapa dia bisa naik ya. Yang suka 46 lagi. Biasa saja tapi tidak tahu kenapa dia bisa naik sebanyak. Oh, mungkin karena lagunya lagi viral pada saat itu kali ya. Mungkin lagunya lagi viral pada saat itu, jadi dia naik dengan sangat pesat ya, sekitar 3000 view, 3000 penayangan ya. Ada lagi yang lumayan FYP sih. Kalian kalau lihat saya punya TikTok saya ini sangat berbeda dengan saya punya YouTube ya, berbanding terbalik. Kalau TikTok kita sebagai konten kreator di sana tuh sangat gampang. Tinggal ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi ya, seperti begitu sih. Gampang. Oh, ini yang paling tinggi juga, sekitar dapat 4,7 ribu view. Yang like 190 saya. Saya punya TikTok ini berbanding terbalik dengan saya punya YouTube. Karena di TikTok ini sangat gampang, kalian tinggal ikuti aja, tiru aja orang punya sound, tinggal ikuti dan praktekkan aja. Dia agak sedikit berbeda dengan YouTube Short. Kalau di YouTube Shorts itu agak berbeda dengan TikTok. Walaupun durasinya hampir-hampir mirip, tapi dia punya perbedaan itu sangat besar. Karena saya belum terbiasa pakai YouTube Short sebagai komedi seperti begini, mengikuti orang punya mimik atau mengikuti orang punya sound itu agak sedikit ganjil ya kalau pakai YouTube Shorts. Tapi kalau pakai TikTok saya rasa itu sangat gampang, karena sebelum saya mengenal YouTube saya lebih dulu mengenal TikTok. Jadi caranya TikTok itu lebih gampang dan lebih bagus ya dibandingkan dengan YouTube Short, karena YouTube Short kan masih baru, jadi agak bingung ya. Saya paling bingung kalau mainkan YouTube Short, jadi saya punya vlog-vlog saja. Kalau saya buat cerita tentang lucu-lucu komedi, saya takut itu akan mempengaruhi saya punya viewers di saya punya konten-konten biasa ya. Nanti dia terbalik, seharusnya tentang daily vlog, jadi akhirnya ada komedi di situ. Takutnya nanti dia akan menurunkan saya punya view ya. Itu agak sedikit berbahaya juga sih kalau saya memainkan dua peran yang berbeda di situ ya. Ini inbox apa ini, kotak masuk yang belum pernah kita buka.
Promosi, TikTok promosi. Oh, ada yang menyukai saya punya video. Di sini ada yang ada yang ikuti saya juga, seberapa orang ini ada mengikuti saya. Waduh, saya sudah lama tidak membukanya saya. Ya, begitulah keadaan saya punya TikTok ya. Saya mau mempromosikannya kepada kalian melalui TikTok yang nanti saya akan kasih tunjuk. Dia punya link di kotak deskripsi, nanti saya akan tulis dia punya link di situ ya, biar kalian bisa klik dan kalian lihat lebih jelas lagi saya punya TikTok seperti apa. Di sini saya mempromosikannya karena follower saya baru 314 dan saya juga jarang post. Lagian kalau TikTok itu kita harus mempost sehari itu mungkin sekitar 5 atau 6 video baru bisa FYP atau for your page, bisa masuk ke orang punya beranda ya dengan sangat cepat. Kalau setiap hari kita melakukannya seperti begitu, itu akan cepat bikin naik. Banyak yang ikut dan follow kita. Tapi kalau jarang upload sama saja ya, nanti dia tidak akan naik dan malah akan menurun viewersnya. Jadi sama dengan YouTube, kita harus selalu konsisten ya, namanya itu semua adalah konten, jadi harus sangat-sangat konsisten. Kalau tidak sama saja tidak akan pernah berhasil. Dan saya meninggalkan TikTok demi YouTube karena saya merasa kalau TikTok itu terlalu gampang untuk ini HP-mu ya. Tunggu, kasih keluar saya punya TikTok. Akun. Kasih keluar saya punya akun. Aduh, saya punya kopi sudah dingin ya. Jadi begitu sih say, kita tuh harus konsisten sih sama media apa yang kita pakai untuk mempromosikan diri kita, yang orang tidak tahu kita ini siapa, menjadi orang tahu kalau kita itu adalah manusia biasa. Jadi semua media sosial ini adalah tujuannya agar orang mengetahui kalau kita ada ya, makhluk-makhluk dunia seperti kita nih ada. Jadi saya punya TikTok seperti itu, saya mempromosikannya biar kalian lihat nanti ya saya punya TikTok seperti apa. Semoga kalian suka video-video konten-konten yang saya bikin di TikTok, karena itu agak sedikit terbalik dengan YouTube. Kalau YouTube itu adalah semua tentang daily vlog, tentang saya punya keseharian. Tapi kalau di TikTok adalah hiburan yang sedikit lebih gila lagi ya. Saya mencari-carinya saya mencari-cari konten-konten yang seperti di TikTok itu di YouTube Short, tapi saya sudah buka Short, saya scrolling, tapi saya tidak dapat apa yang saya cari. Jadi saya ingin mencoba bikin komedi di situ, tapi saya tidak mendapatkan apa yang saya cari, seperti segampang mengikuti orang di TikTok. Jadi saya masih kebingungan menggunakan YouTube Short, atau saya memang masih kurang banyak belajar tentang YouTube Short. Jadi saya harus ya lebih membukanya lagi ya, karena selama ini saya nonton YouTube ya saya cuma lihat-lihat daily vlog orang, saya jarang membuka Shorts. Itu juga kalau saya lagi tidak sengaja mengkliknya, kalau tidak ya saya tidak pernah buka YouTube Shorts. Jadi saya kurang mengikuti tren yang ada di YouTube Shorts, bagaimana cara kerjanya saya kurang mengikutinya saya. Jadi ya gitulah, nanti saya akan coba mengembangkan saya punya YouTube Shorts, mengikuti gaya-gaya orang yang bikin daily vlog singkat 10 detik atau 15 detik. Kita akan lihat pengaruhnya terhadap viewers dan pengaruhnya terhadap saya punya subscriber ya. Saya pernah bikin shorts ada beberapa kali saja, tapi ada satu yang booming, dia bisa menghasilkan hingga 2000 lebih view dalam waktu berapa hari saja itu. Saya dapat email kalau saya mendapatkan 3000 view dari saya punya YouTube. Ternyata saya buka begini, YouTube Shorts-nya naik setinggi itu. Tidak tahu bagaimana caranya dan tidak tahu bagaimana algoritmanya bekerja ya. Dan tiba-tiba dia boom saja seperti itu. Cuman dia sekarang masih naiknya secara perlahan, tidak terlalu kencang lagi seperti saat itu. Tidak tahu kenapa saat itu tiba-tiba boom. Jadi saya rasa kayaknya YouTube Shorts ini bekerja dengan baik, dan saya mendapatkan 5 subscriber dari YouTube Shorts.
ya lumayan lah ya kan. Jadi kayaknya saya akan meningkatkan saya punya YouTube Shorts, karena YouTube Shorts ini sangat membantu kita yang YouTubers pemula yang seperti kita ini mendapatkan subscriber. Caranya ya aktif di YouTube Shorts juga. Jadi saya akan setiap hari berusaha untuk aktif, walaupun 1 video 2 video saya akan berusaha bikin yang sebaik mungkin, semenarik mungkin, agar itu menjadi viral dan saya mendapatkan subscriber dari situ juga ya.